Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membuka presentasi pada video ini dengan materi pengukuran kinerja anggaran fleksibel dan biaya standar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Cynthia Devi Andriani dengan NIM 1209, Nabila Anjani Eka Putri dengan NIM 1220, Nur Aini Hernanda dengan NIM 1224, Ferry Irwansyah dengan NIM 1237 dan saya sendiri Kofifa Destriana Pratiwi dengan NIM 1255. Selanjutnya, teman-teman selamat menyimak presentasi dari kelompok kami. Pengukuran kinerja. Pengertian pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien, dan akan membantu memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendaliannya. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja ada 6. Yang pertama, mengetahui tingkat capaian tujuan organisasi. Maksudnya, penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat kecapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi tersebut berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan awal. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Maksudnya di sini penilaian kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, keterampilan, ataupun pengetahuan kerja yang harus dimiliki oleh pegawai untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Yang ketiga, mencapai kinerja periode-periode berikutnya. Maksudnya di sini penilaian kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam sebuah organisasi dengan menciptakan keadaan di mana setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam perubahan keputusan, pemberian penghargaan, dan hukuman. Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan penghargaan seperti kenaikan gaji atau tunjangan bagi karyawannya, melakukan promosi, ataukah hukuman seperti penundaan promosi atau teguran yang memiliki hubungan yang jelas dengan pengetahuan, keterampilan, serta kontribusi terhadap kinerja suatu organisasi. Yang kelima, motivasi pegawai. Dengan adanya penilaian kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai akan berkinerja tinggi atau baik akan memperoleh penghargaan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan akuntabilitas publik. Maksudnya di sini penilaian kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai untuk menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Syarat dan indikator pengukuran kinerja. Yang pertama, didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri yang sesuai dengan perspektif pelanggan. Yang kedua, evaluasi atas berbagai aktivitas menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang customer valid. Yang ketiga, sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi pelanggan, sehingga akan menghasilkan penilaian yang komprehensif. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisasi menggali masalah-masalah yang ada kemungkinan untuk diperbaiki. Selanjutnya ada model sistem pengukuran kinerja. Ada 4, yaitu yang pertama Balance Scorecard atau BSC. Sampai saat ini, Balance Scorecard adalah model terpopuler untuk sistem pengukuran kinerja atau SPK baru yang telah dikembangkan. Kerangka kinerja Balance Scorecard menggunakan 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan, dengan titik awal strategi sebagai dasar perancangan. Yang kedua, SPK atau Sustainability Balance Scorecard atau SBSC. Model SBSC merupakan perluasan dari model Balance Scorecard dengan penambahan aspek lingkungan dan sosial. Sustainability Balance Record atau SBSC memperlihatkan hubungan kausal antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan. Yang ketiga ada Cambridge Model.
model Cambridge merupakan produk grup sebagai dasar untuk mengidentifikasi KPI, dan dari mengelompokkan produk tersebut dilakukan penentuan tujuan bisnis untuk produk grup. Integrated Performance Measure System atau IPMS. Model IPMS merupakan model SPK yang bertujuan agar sistem pengukuran kinerja lebih robust, terintegrasi, efektif, dan efisien. Model IPMS menjadikan keinginan stakeholder menjadi titik awal dalam melakukan perancangan SPK. Dan yang keempat, Integrated Environment Performance Measurement System atau IEPMS merupakan model sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan lingkungan. IEPMS menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya, ada proses pengukuran kinerja. Di sini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Yang kedua, penetapan dan pengembangan indikator. Yang ketiga, pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Dan yang keempat, pelaporan hasil-hasil secara formal. Selanjutnya ada contoh pengukuran kinerja. Contoh pengukuran kinerja salah satunya adalah mengukur kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Hal-hal yang dikaji atau diteliti adalah terkait keuangan, pelanggan, bisnis, dan pembelajaran dan pertumbuhan sesuai 4 perspektif dalam metode Balance Scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan meliputi profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai pemegang saham, dan kinerja keuangan bisa yang diukur dengan rasio-rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang kedua, perspektif pelanggan yang meliputi pengukuran pangsa pasar, tingkat perolehan pelanggan baru, kemampuan mempertahankan pelanggan lama, tingkat profitabilitas pelanggan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perspektif bisnis internal meliputi hasil survei pelanggan dan hasil uji laboratorium. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan meliputi tingkat kepuasan karyawan dan sistem informasi yang tersedia. Metode Balance Scorecard dapat diterapkan pada organisasi sektor swasta seperti perusahaan telekomunikasi maupun publik seperti perusahaan daerah air minum. Selanjutnya, apa itu anggaran fleksibel? Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan dengan perubahan volume atau aktivitas. Anggaran fleksibel lebih canggih dan bermanfaat daripada anggaran statis. Jumlah anggaran statis tidak berubah. Jumlahnya tidak berubah dari jumlah yang ditetapkan pada saat anggaran statis disiapkan dan disetujui. Fungsi anggaran fleksibel. Anggaran yang fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Untuk memprediksi perubahan biaya secara akurat, manajemen harus mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap akan konstan dalam kisaran operasi yang relevan, di mana biaya variabel akan terus meningkat sering peningkatan produksi. Biaya variabel biasanya ditunjukkan dalam anggaran sebagai persentase dari total pendapatan atau tingkat konstan per unit yang diproduksi. Keuntungan anggaran fleksibel yang pertama berguna untuk mengontrol anggaran lebih baik, yang kedua memberikan rincian aktivitas utama dengan jelas, yang ketiga sumber daya lebih dimanfaatkan secara efektif dan efisien, yang keempat mengurangi atau menghilangkan pemborosan uang, yang kelima mengurangi beban kerja dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan, yang keenam menciptakan sinergi dalam suatu perusahaan. Kekurangan anggaran fleksibel yang pertama cenderung lebih cocok digunakan untuk perusahaan besar. Yang kedua, asumsi yang digunakan belum tentu akurat. Yang ketiga, memerlukan lebih banyak sumber daya manusia. Yang keempat, butuh lebih banyak biaya dan waktu dalam pengerjaannya. Yang kelima, termasuk ke dalam anggaran yang kompleks dan dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Untuk mengetahui jumlah biaya dalam anggaran fleksibel, terdapat rumus yang biasanya digunakan, yaitu besarnya anggaran fleksibel
sama dengan biaya variabel kali kuantitas ditambah biaya tetap. Untuk perhitungan anggaran fleksibel, misalnya direncanakan suatu produksi berjumlah 5.000 unit, biaya variabel untuk setiap unit adalah 3.000 dan jumlah biaya tetap yaitu 10 juta. Berapa besarnya anggaran fleksibel untuk 5.000 unit? Besarnya anggaran fleksibel sama dengan 3.000 kali 5.000 ditambah 10 juta sama dengan 25 juta. Sehingga besar anggaran fleksibel untuk 5.000 unit produk adalah 25 juta. Standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk selama satu periode tertentu. Biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi. Dua komponen biaya standar. Yang pertama standar fisik, yaitu kuantitas standar dari input per unit output. Yang kedua standar harga, yaitu biaya standar atau tarif standar per unit input. Gunaan biaya standar, yang pertama untuk menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan, yang ketiga menyederhanakan prosedur perhitungan, yang keempat membebankan biaya ketersediaan bahan baku, yang kelima menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Kelebihan dan kelemahan biaya standar. Kelebihan biaya standar. 1. Memungkinkan reduksi biaya produk. 2. Meningkatkan pengendalian biaya dan evaluasi kerja. 3. Informasi yang lebih baik bagi perencanaan. Kelemahan biaya standar. Yang pertama, terlalu menekan pada moral. 2. Laporan biaya standar tidak tepat waktu. 3. Insentif pembentukan persediaan. 4. Varian laba favorable dapat saja salah diinterpretasikan. 5. Continuous improvement mungkin lebih penting dari mencapai standar. 6. Penekanan pada standar mungkin mengabaikan objek yang penting. Menetapkan standar. Menghitung biaya standar memerlukan standar fisik. 2 jenis standar fisik. Yang pertama, standar dasar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual atau serupa dengan angka indeks yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil berikutnya. Yang kedua, standar sekarang terdiri atas 3 jenis. A. Standar aktual yang diperkirakan mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Standar ini merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil aktual. B. Standar normal mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Standar ini mencerminkan hasil yang menantang, namun dapat dicapai. C. Standar teoritis mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi maksimum. Standar ini merupakan cita-cita yang dituju dan bukannya kinerja yang dapat dicapai sekarang. Prosedur penentuan biaya standar. Biaya produksi standar dibagi atas 3 bagian, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Biaya bahan baku standar terdiri atas masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu. Kuantitas standar. 2. Harga persatuan masukan fisik tersebut, yaitu harga standar. Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan 1. Penyelidikan teknis. 2.
analisis catatan masa lalu dalam bentuk, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Harga standar pada umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok, katalog, atau informasi yang sejenis, dan informasi lain yang tersedia yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga-harga tersebut di masa depan. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa: yang pertama, harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Yang ketiga, harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Yang ketiga, harga standar bahan baku digunakan untuk: yang pertama, mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian. Yang kedua, mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah: yang pertama, tata letak pabrik yang efisien dengan peralatan modern sehingga dapat dilakukan produksi yang maksimum dengan biaya yang minimum. Yang kedua, pengembangan staf, perencanaan produksi, quoting, dan scheduling agar aliran proses produksi lancar tanpa terjadi penundaan dan kesimpangsiuran. Yang ketiga, pembelian bahan baku direncanakan dengan baik sehingga tersedia pada saat dibutuhkan untuk produksi. Yang keempat, standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan sehingga proses produksi dapat dilaksanakan di bawah kondisi yang paling baik. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara: yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang kedua, membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Penentuan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar: yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu, yang kedua data upah masa lalu atau rata-rata hitung, rata-rata tertimbang, atau median dari upah karyawan masa lalu. Yang ketiga, penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Yang kedua, untuk pengendalian biaya overhead pabrik, dalam sistem biaya standar perlu dibuatkan anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran atau range kapasitas. Yang ketiga, anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel dan memerlukan biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah total tetap dalam volume tertentu. Pabrik Rabbani dari Divisi Pakaian Muslim PT Ruby Rabbani memproduksi gamis. Anissa adalah direktur pabrik tersebut, menggunakan sistem biaya standar untuk kalkulasi biaya produksi dan pengendalian. Kartu biaya standar untuk 1 unit gamis adalah: bahan langsungnya 2 meter, dengan 1 meter harganya 20.000, maka dikali 2 maka hasilnya 40.000. Tenaga kerja langsung 1 jam 12.000, biaya overhead pabrik variabel 1 jam 5.000, biaya overhead pabrik tetap 1 jamnya 3.000, maka biaya per unit standarnya adalah 60.000. Sejak pabrik ini berdiri, pabrik ini memiliki aktivitas produksi aktual sebagai berikut. Jumlah produksi gamis sebesar 40.000 unit. Yang kedua, total 80
meter bahan baku dibeli dengan harga 30.000 per meternya. Ada 40.000 bahan baku dalam persediaan awal, tetapi dicatat pada harga 20.000 per meternya. Tidak ada persediaan di akhir. Perusahaan menggunakan 23.000 jam kerja langsung dengan total biaya 276 juta. Yang kelima, biaya overhead pabrik tetap aktual berjumlah sebesar 99 juta. Biaya overhead pabrik variabel aktual berjumlah sebesar 215 juta. Aktivitas normal pabrik 35.000 unit per tahun. Tarif BOP standar dihitung berdasarkan aktivitas normal yang diukur dalam jam tenaga kerja langsung standar. Diminta pertama, hitunglah varian harga dan penggunaan bahan baku. 2. Hitunglah varian tarif dan efisiensi tenaga kerja langsung. 3. Hitunglah varian pengeluaran dan efisiensi BOP variabel. 4. Hitunglah varian pengeluaran dan volume BOP tetap. 5. Asumsikan jika agen pembelian untuk pabrik Rabani membeli bahan baku dengan kualitas lebih rendah dari pemasok baru. Apakah saudara akan merekomendasikan pabrik Rabani untuk tetap menggunakan bahan baku yang lebih murah ini? Jika iya, standar apa yang kemungkinan perlu direvisi untuk merefleksikan keputusan ini? Asumsikan bahwa kualitas produk akhir tidak berpengaruh secara signifikan. Varian harga bahan baku diketahui AP 30.000, SP 20.000, AKI 80.000, MPV sama dengan AP dikurangi SQ dikali AKI sama dengan 800 juta. Varian penggunaan bahan baku diketahui AKI 80.000 meter ditambah 40.000 meter sama dengan 120.000 meter. SQ sama dengan 2 meter dikali 40.000 unit sama dengan 80.000 meter. SP 20.000. MUV sama dengan AKI dikurangi SQ dikali SP, yaitu 120.000 dikurangi 80.000 dikali 20.000 sama dengan 40.000 dikali 20.000 sama dengan 800 juta. Selanjutnya nomor 2, varian tarif tenaga kerja diketahui AR atau tarif aktual 546.000 dibagi 42.000 jam sama dengan 13.000. AH atau waktu aktual sama dengan 42.000 jam. SR atau tarif standar sama dengan 12.000. LRV atau varian tarif tenaga kerja sama dengan rumusnya AR dikurangi SR dikali AH sama dengan 13.000 dikurangi 12.000 dikali 42.000 sama dengan 42.000. Dinyatakan favorable. Selanjutnya varian efisiensi tenaga kerja langsung. Diketahui AH atau waktu aktual 42.000 jam, SH atau waktu standar sama dengan 1 jam dikali 40.000 unit sama dengan 40.000. SR atau tarif standar sama dengan 12.000. LEH atau varian efisiensi tenaga kerja langsung, rumusnya AH dikurangi SH dikali SR sama dengan 42.000 dikurangi 40.000 dikali 12.000. Hasilnya 24 juta rupiah. Dinyatakan favorable. Selanjutnya nomor 3, mencari varian pengeluaran BOP variabel. Diketahui AVOR atau tarif aktual 215 juta rupiah, SVOR atau tarif standar 5.000 rupiah, AH atau waktu aktual 42.000 jam. Rumus dari varian pengeluaran BOP variabel adalah AVOR dikurangi SVOR dikali AH sama dengan 215 juta rupiah dikurangi 5.000 dikali 42.000 jam sama dengan 215 juta rupiah dikurangi 210 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Dinyatakan favorable. Selanjutnya varian efisiensi BOP variabel. Diketahui hasil dari SVOR dikali AH sama dengan 210 juta rupiah. SVOR-nya 5.000 rupiah. SH atau waktu standarnya 40.000 rupiah.
Rumus dari varian efisiensi BOP variabel adalah SVOR dikali AH dikurangi SVOR dikali SH sama dengan 210 juta rupiah dikurangi 5.000 rupiah dikali 40.000 rupiah sama dengan 210 juta rupiah dikurangi 200 juta rupiah. Hasilnya 10 juta rupiah dinyatakan variabel. 4. Varian pengeluaran BOP tetap. BOP tetap aktual dikurangi BOP tetap yang dianggarkan sama dengan 99 juta dikurangi 3.000 dikali 40.000 sama dengan 99 juta dikurangi 120 juta sama dengan 21 juta atau unfavorable dikali 40.000 sama dengan 40.000 unit kali 1 jam. Varian volume BOP tetap. BOP tetap yang dianggarkan dikurangi BOP tetap yang dibebankan sama dengan 120 juta dikurangi 3.000 dikali 40.000 sama dengan 120 juta dikurangi 120 juta sama dengan 0. Tidak merekomendasikan pabrik Rabbani untuk tetap menggunakan bahan baku yang lebih murah. Ini karena banyak berpengaruh terhadap kualitas bahan baku. MUV sama dengan 800 juta, LEV 24 juta, BOP variabel efisiensi 10 juta, MPV 800 juta, totalnya 1.634 juta. Jadi, varian yang terjadi sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas BB. Bila BB digantikan dengan kualitas yang rendah, maka sebaliknya perusahaan tidak meneruskan kebijakan tersebut. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.